kanvas yang baik tentu harus bersih ya. Kalau kita mau melukis, kanvasnya harus bersih. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau menggunakan skincare dengan baik, tentunya kulit kita harus bersih. Jadi skincare lebih meresap ya dok ya? Ya. Gitu. Jadi nggak buang-buang uang beli skincare mahal. Ya betul. Selamat datang di Glow Education. Salam kulit sehat dan cantik untuk semua wanita Indonesia. Perkenalkan, saya Gita yang akan menjadi host di channel ini dan bersama-sama mengungkap rahasia perawatan kulit terbaik, mitos yang perlu dipecahkan, dan wawasan dan update terbaru dalam dunia perawatan kulit. Di setiap episode, kita akan membahas tentang berbagai topik terkait dengan kulit, mulai dari rutinitas perawatan harian yang sederhana hingga update-update terbaru dalam dunia dermatologis. Kita akan mengundang narasumber yang tentu saja ahli di bidang perawatan kulit. Jadi, jika kalian ingin tahu cara menjaga kulit tetap awet muda, gimana sih mengatasi masalah kulit, atau sekedar mengingat kembali kebiasaan-kebiasaan yang menunjang kecantikan kulit-kulit teman-teman, kalian berada di tempat yang tepat. Jadi tonton terus channel ini sampai habis ya. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin atau yang biasa kita lebih kenal sebagai dermatologis. Beliau ini udah lama berkecimpung di dunia kesehatan kulit. Beliau juga sangat inspiratif terhadap pasien-pasien dan selalu membagikan tips dan trik mengenai perawatan kulit. Bukan hanya di tempat praktek beliau, tetapi juga di sosial media, terutama Instagram. Halo dok, apa kabar? Kabar baik Gita. Lagi kesibukan lagi apa dok sehari-hari sekarang? Ya biasalah ya, praktek, sharing-sharing edukasi, ya gitu deh. Oh, sehari-harinya berarti masih aktif praktek ya dok? Ya betul. Oke. Nah, makasih dok udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita, untuk menyapa teman-teman di Glow Education. Nah, teman-teman udah kenal belum nih sama yang namanya Dr. Dian? Kalau misalnya belum, aku kenalin ya biar lebih dekat sama Dr. Dian. Dr. Dian Pratiwi adalah dokter spesialis kulit kelamin lulusan Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice Secretary Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau yang biasa kita tahu sebagai Perdoski sejak 2017 hingga sekarang. Beliau juga aktif menjadi pembicara-pembicara di simposium kedokteran baik nasional maupun internasional. Nah, untuk lebih mengenal keseharian dokter, teman-teman bisa memfollow IG dokternya di @dokterdianpratiwi dan TikTok @dokterdianpratiwi_spkk. Banyak seputar kulit yang di-share oleh Dr. Dian. Jadi, ayo di-follow IG dan TikToknya. Dok, jadi kita langsung aja nih mau diskusi tentang perawatan kulit. Nah, sekarang ini kita mau diskusi tentang gimana sih cuci muka yang benar, harus sekali 2 kali, mengenai frekuensinya, bahan-bahannya, dan lain-lain. Sebenarnya awalnya sih yang lebih penting adalah dari yang paling dasar kali ya dok, gitu kan. Bahan-bahan aktifnya itu apa aja, terus gimana mencuci muka yang baik. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak dok kira-kira kebiasaan-kebiasaan mencuci muka yang baik? Ya, jadi tentang mencuci muka ya, mencuci muka itu kan kita bilangnya sebagai cleansing gitu. Jadi seperti namanya ini ya, tujuan yang paling penting adalah untuk to cleanse, untuk membersihkan. Jadi kita perlu membersihkan kulit kita nih dari apa saja sih? Yang pertama tentu dari segala sesuatu yang memang diproduksi oleh kulit kita sendiri. Jadi misalnya dari minyak, sebum, kulit kita memproduksi itu, dan itu harus kita bersihkan. Kemudian yang kedua juga dari yang kita oleskan. Kita kan mengoleskan skincare, makeup pasti kalau para perempuan, nah itu juga harus dibersihkan dengan bersih. Dan yang ketiga dari lingkungan di luar kita. Jadi kan sekarang ini kita terkena banyak polusi, debu-debu, kemudian juga kan kita mungkin banyak kena panas sehingga juga berkeringat. Lah itu bertambah lagi ya, segala sesuatu yang menempel di kulit semua harus dibersihkan dengan baik. Nah, kulit ini kita sebutnya sebagai kanvas gitu, untuk bagaimana nanti kita lanjut dengan skincare yang selanjutnya. Kanvas yang baik tentu harus bersih ya. Kalau kita mau melukis, kanvasnya harus bersih. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau menggunakan skincare dengan baik, tentunya kulit kita harus bersih. Karena sayang ya kalau kita itu sudah beli skincare mahal-mahal ya gitu, terus kulitnya kotor, nggak bisa masuk. Nah, dengan kulit yang bersih, maka penyerapan dari skincare juga akan baik.
Oke, nah kalau menurut dokter gimana sih cara mencuci yang benar? Mencuci muka ya tentu bukan cuci baju. Cara mencuci muka yang benar, terus kayak berapa hari sekali biar bagus gitu. Ya, jadi untuk mencuci wajah dengan betul itu biasanya yang pertama yang pasti pemilihannya. Pemilihan dari facial wash-nya harus tepat. Kita perlu memilih facial wash itu pilih facial wash yang gentle. Kemudian pH-nya juga pH yang balance. Jadi bersifat aman, lembut untuk kulit. Nah, kemudian setelah itu biasanya kita harus perhatikan juga ya pemilihan dari bahan aktifnya. Jadi bahan aktifnya itu biasanya kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kulit, tipe kulit, masalah kulitnya apa. Nah, untuk frekuensi biasanya sih 2 kali sehari, jadi pagi sebelum aktivitas, kemudian malam setelah selesai aktivitas itu sudah cukup untuk hampir semua jenis kulit. Perkecualiannya mungkin kalau kulitnya ekstra berminyak atau misalnya aktivitasnya yang tinggi sekali, banyak kena polusi mungkin, banyak kena berkeringat, debu-debu. Nah, kalau demikian tentu bisa ditambahkan menjadi 3 kali sehari. Intinya biasanya yang suka terlewat itu ya tidur itu teman-teman harus dengan kulit bersih. Nggak boleh lagi ya tidur tuh masih pakai make up gitu. Aduh kasihan kulitnya gitu dah. Terus juga jangan lupa tadi tambahkan frekuensi cuci muka apabila dirasa diperlukan. Oke, nah kalau kan tadi kata dokter mungkin sehari 2 kali di pagi sama malam. Ada ini nggak sih dok kalau misalnya kita terlalu sering cuci muka atau terlalu kurang cuci muka ada efek samping kali ya kita sebutnya namanya. Ada akibatnya nggak gitu? Ya betul, kalau misalkan kurang tentu saja artinya nanti seperti yang tadi ya kulitnya tidak bersih, kemudian nanti bisa kotor sehingga skincare yang dilapiskan juga jadinya kurang masuk dengan baik dan bisa timbul masalah kulit. Tapi yang sekarang banyak itu biasanya malah bukan yang kurang, tapi yang berlebihan. Kadang-kadang berlebihan itu bisa dari dua nih, frekuensinya terlalu berlebihan atau pemilihan facial washnya sendiri salah, terlalu keras, terlalu exfoliating ya, terlalu mengelupaskan, itu juga tidak baik. Kalau berlebihan biasanya nanti lapisan alami pelembab kulitnya akan terkikis, berkurang jadi kulit kering. Kulit yang kering akan mudah sekali mengalami iritasi. Sekarang kan banyak ya teman-teman tuh kulitnya kok iritasi. Nah itu kadang-kadang bukan hanya skincare-nya saja yang harus diperhatikan. Kadang-kadang facial wash-nya pun kalau salah bisa bikin kulit gampang iritasi. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kembali tadi ya, kalau cleansernya tepat, gentle, pH balance itu yang paling penting utama ya. Itu kita akan menjaga pH kulit, akan menjaga keseimbangan mikrobiota di kulit juga sehingga kulit sehat. Nah, kulit yang sehat ini merupakan fondasi yang baik untuk semua yang kemudian kita lakukan. Jadi skincare-nya lebih meresap ya dok ya? Ya. Itu jadi nggak buang-buang uang beli skincare mahal. Ya betul. Oke, nah kalau untuk kan tadi kita cuci mukanya pakai air gitu, ada perbedaan nggak kalau misalnya kita pakai air panas kah atau pakai air dingin, suhu airnya itu berpengaruh nggak sih dok? Nah iya, memang sih kalau cuci muka itu baiknya dengan airnya suhu ruang saja. Kadang kan ada yang suka cuci muka dengan air panas ya, nah itu tidak baik, tidak tepat untuk kulit karena kalau kita banyak kena air panas di kulit itu kelembapan alami kulit juga terkikis. Akhirnya ya sama itu tadi kulitnya jadi kering, mudah iritasi. Jadi sebaiknya cukup dengan air suhu ruang saja. Oke. Nah, kalau misalkan kita pakai cuci muka tuh juga kalau kita lihat di iklan gitu ya dok, banyak banget jenisnya, kandungannya juga banyak banget dan beda-beda setiap merek gitu ya. Nah, ini ada nggak sih dok perbedaan untuk kayak kulit berminyak, kulit sensitif, kulit kering, kan tadi dokter juga bilang itu bisa berpengaruh gitu. Ada perbedaannya nggak dok? Ya sebenarnya untuk pemilihan facial wash sendiri jenis kulit itu mungkin nanti pengaruhnya itu adalah pada pemilihan bahan aktifnya. Kalau misalnya jenis kulitnya kering mungkin kan perlu yang lebih melembabkan, ada kandungan yang untuk melembabkan. Kemudian kalau kulitnya berminyak justru mungkin yang perlu untuk jangan sampai kelembapannya itu terlalu berlebihan atau brightening ya yang sekarang banyak. Jadi sebaiknya juga mencari facial wash yang juga ada untuk brightening-nya. Nah biasanya triknya itu adalah kita bisa mencari bahan yang sifatnya itu banyak. Jadi multifungsi. Kita biasanya sebutnya itu multitasker gitu. Jadi satu bahan aktif itu tapi memiliki banyak manfaat. Dengan demikian teman-teman nanti bisa optimal ya. Jadi dengan menggunakan bahan aktif yang tidak usah terlalu banyak tapi manfaatnya sudah banyak untuk kulit.
Oke, nah kalau kita berbicara tentang mencerahkan nih dok, pasti kan ya idaman semua wanita Indonesia pengen kulitnya putih, bersih gitu ya. Nah tapi kan sekarang ini pria-pria tuh juga banyak nih pakai skincare, pakai face wash gitu ya, banyak jenisnya supaya pengen juga cerah wajahnya gitu. Nah ingredients apa sih dok yang biasanya ada di face wash yang emang perlu gitu, penting? Ya, kalau bicara soal ingredients, pria dan wanita sebetulnya hampir mirip nih ingredientsnya. Intinya apa ya permasalahan yang ingin diatasi gitu ya. Misalnya yang paling sering misalnya saat ini brightening gitu ya. Berarti harus ada ingredients yang untuk brightening. Nah, sebetulnya sih banyak sekali ya pilihan bahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulitnya. Salah satu bahan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman itu adalah niacinamide. Nah, kenapa sih niacinamide? Karena niacinamide ini manfaatnya amat beragam. Jadi dia bisa untuk brightening, mencerahkan warna kulit. Kemudian dia bisa suportif untuk skin barrier kita. Dia bisa merangsang produksi ceramide di kulit sehingga kulit lebih lembab, lebih sehat. Kemudian dia juga bisa membantu untuk yang acne prone. Jadi mengurangi produksi sebum itu juga akan terbantu. Nah, dengan demikian dia bisa digunakan oleh hampir semua jenis kulit. Konsentrasinya pun biasanya tidak usah tinggi-tinggi ya, sudah bisa mendapatkan hasilnya. Justru biasanya teman-teman harus perhatikan nih, sekarang itu banyak ya yang konsentrasinya terlalu tinggi ya, justru gitu diperhatikan saja, konsentrasi tidak perlu terlalu tinggi dan sebaiknya ya pastinya sudah harus ada izin BPOM. Jadi sudah berada di konsentrasi yang aman. Oke, biar udah pasti sesuai ya dok, Ya. sesuai dengan standar. Ya, betul. Oke, nah tadi kan dokter juga udah menyampaikan kalau facial washnya itu sebaiknya juga yang bisa melembabkan kulit ya dok ya. Apakah semua tipe kulit itu butuh yang mengandung ingredients yang bisa melembabkan? Ya, di saat ini ya dengan era modern yang kita itu tinggi pajanan dari luarnya ya, polusi tinggi, udara panas, kita mungkin terpajan dengan segala hal. Ya, ini memang sangat penting pada semua jenis kulit, tetap penting untuk menjaga kulit tetap lembab. Jadi kulit yang lembab itu adalah kulit yang terhidrasi dengan baik dan karenanya pastinya tidak kering. Nah, kalau sudah tidak kering itu nanti kan dia lebih sehat, lebih mudah untuk kita olesi skincare dan tidak mudah iritasi pada saat kita mengoleskan skincare. Kemudian juga dia akan terlihat lebih cerah karena hidrasinya baik ya. Jadi tampilan kulit akan terlihat lebih cerah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah garis-garis. Jadi timbulnya garis, timbulnya kerutan. Kalau kulit kering pastinya lebih mudah tuh untuk tampil ada garis-garis halus. Nah, dengan hidrasi yang baik, timbulnya garis-garis halus ini juga bisa lebih tersamarkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga kulit yang lembab ini berada di kondisi yang seimbang. Maksudnya tidak terlalu kering tapi juga tidak terlalu berminyak sehingga masalah-masalah kulit itu nanti bisa lebih terjaga. Seperti kalau terlalu berminyak kita takut jadi berjerawat, atau kalau terlalu kering nanti jadinya seperti flaky ya, kering-kering, kelupas-kelupas, itu juga tidak nyaman. Itu bisa lebih tercegah. Terus, nah dok, gimana sih bahan aktif seperti goat's milk, terus ada alpha bisabolol, itu dapat membantu kulit untuk tetap lembab gitu? Ya, goat's milk ini sekarang banyak ya dipakai ya di facial Sabun wash. mandi juga Ya, betul, pakai terutama itu. sabun ya. Betul, karena manfaatnya memang juga banyak. Dia ini sebuah seperti protein yang sudah dihidrolisis. Jadi bentuknya sudah kecil-kecil. Nah, sehingga penyerapannya di kulit itu sudah bisa lebih mudah dan sudah bisa lebih baik. Nah, efeknya sendiri memang banyak. Dia bisa melembabkan kulit dalam arti dia meningkatkan hidrasi kulit. Jadi dia banyak menarik air supaya kulitnya hidrasinya baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga bisa meriten, jadi menjaga supaya air yang sudah diambil itu bisa tertahan lebih lama di kulit. Jadi kulit lebih lembab lebih lama. Sehingga manfaatnya tidak hanya sebentar ya, tapi bisa panjang. Jadi tadi juga ada niacinamide ya gitu ya. Nah, niacinamide ini juga bisa berfungsi sebagai lightening agent. Jadi dia akan mencerahkan warna kulit. Nah, kemudian dia juga bisa meningkatkan produksi ceramide alami di kulit. Nah, kulit yang ceramide-nya itu ada dalam jumlah yang cukup, pastinya lebih lembab. Nah, kemudian tadi juga disebut juga pantenol ya,
pantenol. Nah, pantenol ini juga sangat baik untuk ditambahkan karena dia ini juga bagus untuk meningkatkan biosintesis lipid. Jadi stratum corneum kita itu akan jadinya lebih lembab. Kemudian support untuk skin barrier karena stratum corneum yang baik itu berarti nanti skin barriernya juga baik di Jadi kulit. lebih bagus ya. Ya, betul. Dan kemudian juga hilangnya air dari permukaan kulit. Kalau di medis kita sebut sebagai transepidermal water loss. Nah, itu TEWL singkatannya. Nah, itu TEWL-nya itu akan dikurangi sehingga penguapan air dari kulit itu berkurang. Nah, dengan berkurangnya penguapan air di kulit berarti kulit juga lebih lembab. Ini kalau Depantenol ini sudah banyak studinya. Biasanya dengan 15 hari minimal pemakaian itu TEWL dari kulit atau penguapan air dari kulit sudah akan berkurang. Berarti bagus ya bro kalau misalnya emang ingredientnya mengandung depantenol tadi itu. Betul, salah satu ingredients yang bisa dipertimbangkan kalau kita ingin menjaga kulit kita tetap lembab. Satu lagi tadi alpha bisabolol ya gitu ya. Nah, alpha bisabolol ini merupakan pilihan yang tepat untuk teman-teman yang pemilik kulit sensitif. Kalau kulitnya sensitif, pastikan di dalam facial wash-nya juga mengandung bahan yang sifatnya itu soothing, jadi menenangkan kulit dan bersifat anti-inflamasi. Alpha bisabolol bisa jadi salah satu pilihannya. Oke. Nah, tadi dok kan banyak banget ingredient yang bisa digunakan untuk menjaga kulit tetap lembab. Terus banyak juga kan kalau stepnya itu kayaknya nggak cuman cuci muka nih, ada orang yang pakai 10 step gitu kan, udah sampai capek tuh ketiduran nanti kan sambil pakai. Nah, tapi sebenarnya apa sih step-step yang memang mungkin esensial gitu ibaratnya yang emang harus ada gitu setelah mencuci muka? Ya, jadi kalau bicara yang esensial itu kita biasanya sebut sebagai basic skincare. Nah, sebetulnya basic skincare itu dulu tuh yang harus dijaga oleh teman-teman semua nih, mau wanita mau pria, basic skincare harus dikerjakan lengkap. Memang tahap satunya yang tidak boleh digantikan oleh apapun adalah tadi ya cleansing dengan facial wash. Nah, cuci muka ya dok ya. Betul, cuci muka itu wajib, nggak boleh nggak ada, nggak boleh di skip. Sia-sia selanjutnya kalau nggak cuci muka. Betul. Nah, baru masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu biasanya ada moisturizer dan juga sunscreen di pagi hari, dan kalau di malam hari moisturizer. Nah, satu lagi yang mungkin bukan basic tapi juga penting itu biasanya adalah serum. Nah, serum itu biasanya mengandung konsentrat. Jadi dia tuh bahan aktifnya memang konsentrasi tinggi, dia ideal untuk ditambahkan kalau memang basic skincare-nya sudah kuat. Jadi facial wash, moisturizer, sunscreen. Nah, silahkan teman-teman bisa tambahkan serum juga. Nah, itu sudah cukup. Pria dan wanita kira-kira itu cukup lah ya stepnya, nggak usah terlalu banyak-banyak tapi sudah lengkap. Nah dok, kan kita udah banyak banget nih tadi bahas dari awal, dari mulai cuci muka, kemudian kita juga bahas setelah cuci muka tuh harusnya ngapain aja sih. Nah sekarang tuh sebenarnya apa sih dok yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan sabun cuci muka yang mengandung bahan aktif untuk melembabkan dan mencerahkan kulit gitu? Ya, jadi saat kita memilih facial wash yang paling penting kalau di Indonesia ini pastikan dulu produk yang teman-teman pilih harus ada izin BPOM-nya. Nah, dengan ada izin BPOM-nya dan dicek ya notifikasi BPOM-nya itu teman-teman bisa cek sendiri sekarang, itu akan memastikan bahwa facial wash yang teman-teman gunakan itu aman, kandungannya aman, konsentrasinya aman dan tidak akan berbahaya untuk kulit kita. Itu yang nomor satu dan terpenting. Nah, kalau sudah barulah tadi yang kedua itu kita sekarang itu perlu pilih yang gentle dan pH balance. Semua jenis kulit sebaiknya memilih demikian supaya kelembapan kulit terjaga dan kulit tidak kering, tertarik begitu ya saat menggunakan facial wash. Dan kemudian baru ketiga, teman-teman perlu memilih bahan aktif yang tepat. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga biasanya pilih yang multitasker supaya mendapatkan banyak manfaat di dalam satu bahan aktif saja. Pastikan ada bahan aktif sesuai kebutuhan. Misalnya, teman-teman ingin brightening, mungkin tadi kita sudah bahas ya niacinamide bisa jadi salah satu solusinya. Dan pastikan ada bahan yang bersifat melembabkan tadi, karena menjaga kelembapan kulit penting. Tadi kita sudah bicara ya, contohnya ada Depantenol, begitu ya. Itu goat's milk, tadi kita sudah bicara, itu bisa jadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Oke dok, nah terima kasih dokter Dian udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita hari ini, ngebahas sampai detail tentang step-step cuci muka dan kapan cuci muka itu harus dilakukan.
gitu. Nah dok, untuk closing statementnya nih terakhir, ada nggak untuk teman-teman yang nonton mungkin saran, tips and tricks gitu? Ya, ya tipsnya mungkin yang terakhir adalah cleansing ini merupakan tahapan yang wajib dan tidak boleh dilewatkan saat teman-teman ingin memulai berproses mendapatkan kulit yang sehat, yang lembab dan yang glowing ya pastinya. Pilih skincare yang tepat, yang gentle, pH balance dan mengandung berbagai bahan aktif yang bisa membantu teman-teman mencapai skin goals teman-teman. Jadi misalnya ada brightening-nya dan pastikan juga mengandung pelembab. Nah, jangan lupa kulit yang bersih adalah kanvas yang baik untuk pemakaian skincare teman-teman selanjutnya. Jadi pastikan mencuci wajah dengan tepat dan dengan menggunakan facial wash yang tepat juga. Nah, setelah kita ngobrol panjang sama dokter, sebelum kita menutup perbincangan hari ini, aku akan menyampaikan kesimpulan nih untuk sesi diskusi kita hari ini, yaitu mencuci muka adalah langkah dasar dalam menjaga kulit yang sehat dan cerah, serta mencegah segala permasalahan kulit. Nah, untuk memilih sabun muka yang tepat harus dilakukan karena setiap individu memiliki kebutuhan kulit yang berbeda-beda. Jadi, sangat penting untuk mengenali jenis kulit kalian dan memilih pembersih wajah yang tepat. Bahan-bahan yang terkandung di dalam facial wash juga sangat berpengaruh dalam mempertahankan kelembapan kulit, kesehatan kulit, seperti misalnya juga mencerahkan, melembabkan, serta mengurangi iritasi dalam satu kombinasi yang tepat. Contoh bahan-bahannya yaitu misalnya nih kombinasi seperti niacinamide, goat's milk, devantenol, and alpha bisabolol. So, saat ini udah banyak produk-produk yang bermunculan yang memiliki ingredient tersebut. Pastikan teman-teman memilih produk yang memang sudah mendapatkan izin dari BPOM sebagai lembaga yang terpercaya. Cara mengeceknya gampang, teman-teman bisa scan barcode yang ada di box kemasan. Jika teman-teman memiliki keraguan atau masalah kulit khusus, silakan berkonsultasi dengan seorang ahli kulit yang dapat memberikan saran yang lebih spesifik dan terpersonalisasi. Jadi jangan ragu lagi untuk kunjungi dokternya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan langsung. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel serta bagikan video ini ke teman-teman agar bisa mendapatkan informasi yang tepat dari Ahlina. Jangan lupa follow juga Instagram kami di @evy.gloweducation. Terima kasih Dokter Dian untuk udah ngobrol-ngobrolnya panjang banget sama kita hari ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. See you!